Oke, terima kasih Pak Juanda. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik, Baik, siap. sehat. Oke, sehat alhamdulillah. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencetak profit di pasar modal Amerika bersama Pak Felix Tanaka. Wah, keren sekali. Kemarin saya udah bahas tentang eh, mencetak profit di pasar modal gitu Pak, tapi di kontennya ICOM. Tapi mungkin akan dijelaskan lebih detail Oke. dan ini khususnya kan di Amerika juga ya Ya, Pak, khusus pasar gitu. modal Amerika. Oke, nah tapi sebelum itu saya izin untuk uh, putar slide dulu tentang iCommunity karena kita setiap hari ada member-member baru Pak. Jadi saya Oh. harus selalu menjelaskan tentang iCommunity itu apa sih gitu. Ya, super ya Pak. Sama sih di dunia trading juga gitu kok. Oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Baik, iCommunity ini didirikan oleh Pak Juanda Rovelim yang menyapa Bapak Ibu tadi. Nah, beliau adalah seorang founder dari Kafling Solusi Digital dan juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Beliau memiliki certified trainer juga, jadi beliau banyak sekali mengisi atau menjadi speaker di tentang digital marketing, seperti itu. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? Nah, iCommunity itu punya visi dan misi. Visi yang pertama adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Yang kedua, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Jangan lupa tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Gitu. Oke, jadi tujuannya iCommunity ini adalah apa sih kayak gitu? Ada 4 tujuannya. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang keempat, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning research, business matching, dan juga referral, seperti itu. Nah, sebagai sebuah platform komunitas ini, kami bukan hanya sebagai tempat berkumpul, tapi kami juga punya kode etik, Bapak Ibu. Kode etik yang pertama adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja sama, bekerja keras, bekerja pintar, dan juga kami mengedepankan nama baik. Seperti itu. Jadi kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Jadi kita nggak akan cuma berkumpul untuk ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi kita ingin bagaimana bergabung di platform iCommunity untuk memperbesar rezeki bersama kita. Selanjutnya, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, begitu. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih rahasia mencetak profit di pasar modal Amerika bersama Bapak Felix Tanaka yang seorang profesional trader dan founder NQ Community. Silahkan Pak Felix. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Kita belajar tentang trading pasar modal di Amerika. Mungkin sangat jarang orang bicara tentang trading pasar modal Amerika. Kebanyakan yang bicara adalah forex, emas seperti Suwandi tadi. Saya siapkan dulu slide-nya. Oke. Oke, slide sudah tampil di layar ya. Sudah Nah, terlihat oke. jelas, tinggal di zoom. Disclaimer dulu, semua isi konten ini bukan untuk hanya untuk informasi umum saja, tidak dianjurkan untuk sebagai saran perdagangan atau investasi apapun. Semua metode, teknik, indikator yang disajikan pada slide presentasi ini semua contoh dalam pelatihan singkat ini. Karena waktu kita terbatas, maka nanti ada beberapa materi yang saya skip.
Mungkin waktunya nggak cukup ya. Waktu saya berapa jam ini, Bu? Sampai jam setengah 9 Oh, mungkin, terus saya, kita tanya jawab gitu oh, ya. saya pikir sampai pagi. Aduh, nggak bisa habis ini memang kalau bicara Oke, tentang ini ya Pak. iya, banyak sekali harusnya yang dikupas. Oke, saya coba persingkat pemahaman yang lebih dasar aja. Kita langsung aja. Sekali lagi, kenalkan nama saya Felix. Saya founder dari 1 Jam Profit dan NQ Community. Nah, seperti halnya teman-teman di dalam meeting online ini, saya juga dulu masuk ke bisnis trading tuh sebagai pemula. Mungkin di dalam member ini ada pemula juga. Nah, sebagai pemula, saya dulu mengenal dunia trading di tahun 2003 secara otodidak. Nah, apa akibatnya? Karena otodidak, akibatnya adalah saya babak belur. Nah, berapa lama babak belur? Itu babak belurnya kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Artinya saya habis-habisan di sana. Setelah itu 2005 saya stop break dan mencoba menggali lagi dunia trading itu seperti apa. Begitu masuk ke 2006 saya coba belajar lagi yang knowledge trading yang sebenarnya. Saya belajar dari internet, belajar dari seminar dan seterusnya. Nah, akhirnya saya mendapatkan saya membuat sebuah komunitas kecil. Komunitas kecil ini berkembanglah sampai menjadikan merek 1 Jam Profit muncul. Ini gara-gara komunitas kecil dan sampai sekarang. Nah, saya menjadi profesional trader itu 2008. Nah, setelah saya diundang di berbagai kota untuk ngajar. Itu sekilas dengan saya. Hari ini, malam ini kita coba membongkar semua rahasia mencetak profit NQ100. Apa itu NQ100? NQ100 adalah kode ticker dari Nasdaq. Nah, umumnya broker-broker tuh memberi nama berbeda-beda. Ada NAS 100, ada NQ 100 yang saya bahas sekarang. NQ 100 mau NAS 100 itu sama. Sama-sama punya Nasdaq. Itu beda nama saja di antara company, antara beberapa merek perusahaan. Setiap merek perusahaan itu adalah memberi namanya masing-masing, macam-macam. Ada NQ apa gitu, ada NAS apa, masing-masing. Kenapa NQ 100? Karena ini adalah indeks tertua yang kedua di dunia. Sedikit kita mengenal Wall Street, edukasi tentang di Wall Street ini adalah beberapa saham yang di pasar modal Amerika. Di NYSE terdiri dari 2 indeks, yaitu indeks Dow Jones sama indeks SP500 atau SPY. Nah, ada lagi yang ketiga, indeks Nasdaq. Indeks Nasdaq berkantornya tidak sama dengan di Wall Street, tapi dia di luar area Wall Street, yaitu tetap masih di Amerika, di New York, tapi beda area gitu ya. Sekilas 3 jenis yang kita pelajari malam ini adalah 3 jenis instrumen di pasar modal Amerika. Pertama adalah saham atau stok. Stok dan saham itu artinya sama. Problemnya adalah stok dan saham atau saham ini adalah modalnya besar. Modalnya sebesar apa? Sebesar contoh hari ini harga Apple dengan kode ticker AAPL itu harganya $135. Berarti kalau kita mau trading saham Apple, kita butuh modal adalah 135 kalikan 100, berarti 13.500. Kita harus punya uang segitu, baru bisa beli saham Apple. Nah, ini tidak cocok buat kita. Buat saya pun tidak cocok, karena terlalu mahal. Instrumen yang kedua adalah stock option. Stock option ini adalah sebetulnya produk derivatif atau produk turunan. Karena dia produk turunan, maka harganya murah. Kenapa murah? Karena yang dibeli itu adalah asuransinya. Option itu sama dengan asuransi. Jadi yang kita bayar adalah senilai nilai premi. Nah, kenapa murah sekali? Karena yang premi tadi. Contoh, saham Apple, kita beli preminya kurang lebih 1-3 dolar. Nah, kenapa 1-3 dolar? Karena itu tergantung expirednya, tergantung jatuh temponya. Kalau semakin pendek, jatuh temponya semakin murah. Semakin panjang, jatuh temponya semakin mahal. Maka range-nya antara 1-3 dolar. Contohnya aja kita beli option atau asuransi Apple 1 dolar. Berarti 1 dolar dikalikan 100 sama dengan 100 dolar. Kita cuma butuh dana 100 dolar untuk beli option Apple. Nah, bagaimana risikonya di option ini? Risikonya hanya sebatas 100 dolar tadi. Kenapa? Jadi risikonya terbatas, tapi profitnya unlimited. Nah, tapi kita nggak belajar stock option karena ini sedikit rumit.
Instrumen yang ketiga adalah CFD yang umum sekarang lagi tren di Indonesia. Karena CFD ini bisa ditradingkan di MT4, di platform MT4. MT4 sekarang di Indonesia sudah banyak beredar. MT4 ini tergantung jenis account. Jadi jenis account-nya ada yang namanya regular account, itu harus menggunakan dana yang besar, minimal 10.000. Ada jenis account yang namanya mini account, kita bisa modal dengan 1.000, 2.000 gitu ya. Termasuk yang micro account juga kurang lebih sama. Micro account bisa menggunakan dana $500. Ada lagi yang lebih murah yaitu account send. Account send ini saya sarankan bagi teman-teman yang baru mengenal dunia trading, sebaiknya menggunakan account send dulu sebagai media latihan. Nah, di zaman saya media latihan itu dengan demo, dengan virtual account, itu tidak bisa mendapatkan pengalaman yang sesungguhnya. Kenapa? Karena dananya dana monopoli, duitnya duit monopoli, account-nya marketnya nggak beneran, semuanya angka-angkanya nggak cocok dengan real market. Nah, makanya saran saya dengan account send ini semuanya real market, duitnya beneran, walaupun hanya send. Contoh, di account mini account kita loss atau profit $20. Maka di account send ini kita loss dan profitnya dengan angka yang sama, itu sekitar 2 sen, karena nolnya dikurangi 2. Jadi aman, sangat nyaman, jadi tidak akan mengganggu psikologi sebagai seorang trader. Nah, account send ini layak sekali dipakai untuk latihan. Kenapa? Satu, kita harus punya pengalaman dulu dari dunia tradingnya, harus punya knowledge. Yang ketiga adalah psikologi. Nah, ketika psikologi kita sudah terbentuk, barulah kita masuk ke broker yang beneran yang untuk cari duit, untuk bisnis, yaitu account yang mulai dari mikro. Mikronya sudah oke, sudah bagus, hasil trading sudah bagus, baru naik lagi ke mini, dan seterusnya. Sekilas tentang Wall Street. Wall Street itu adalah pasar modal di Amerika yang merupakan pusat perdagangan yang banyak aset yang bisa diperdagangkan. Salah satunya stok, tadi mahal. Stock option murah karena hanya sebesar biaya premi. Terus indeks, ada lagi CFD, ada lagi bond, dan macam-macam. Tapi kita nggak bahas yang lain, kita fokus ke malam ini adalah ke indeks. Apa itu indeksnya? Indeksnya di Amerika itu ada 3. Ada Dow Jones, ada SP500, ada Nasdaq. Nah, hari ini kita fokus ke Nasdaq. Kenapa Nasdaq nanti saya jelaskan di berikutnya. Di pasar modal Amerika, di Wall Street, ada kurang lebih 10.000 stok atau saham. Itu membuat seorang trader pemula bingung. Bagaimana cara tradingnya? Banyak banget 10.000 stok. Nah, di pasar modal Amerika, itu dari 10.000 stok yang terdaftar ya, itu terbagi lagi dari beberapa sektor finance, energi, basic, teknologi, dan seterusnya. Ya, dari sektor ini kita bedah lagi, kita perkecil. Nanti yang mana yang masuk Nasdaq? Yang masuk Nasdaq ini adalah teknologi. Nah, dengan teknologi tadi masih banyak lagi sahamnya. Itu tetap masih membuat kita sebagai trader pemula bingung juga. Nah, supaya nggak bingung, dari teknologi yang masuk Nasdaq, kita bedah lagi dari 3 kelompok, yaitu kita pecahkan yang big moving, yang middle moving, yang low moving. Nah, yang kita mainkan adalah yang big moving kalau kita pilih sahamnya. Kenapa harus big moving? Karena big moving itu yang ada duitnya, yang bisa tradingnya scalping dengan trading hitungan cepat. Jadi hanya hitungan menit, bahkan detik itu bisa take profit dengan jumlah yang lumayan besar. Kalau di option itu kurang lebih $100-500. Tapi kalau di CFD nggak bisa. Di CFD mungkin kurang lebihnya antara $10-20. Karena beda nilai harganya, nilai pergerakannya juga beda. Terus kode ticker di Amerika ada 1-3 huruf, itu berarti adalah listingnya di NYSE atau di New York Stock Exchange. Ada kode ticker yang 4 huruf, listingnya di Nasdaq. Contoh kode ticker yang listingnya di NYSE itu adalah contohnya Visa, F dari Visa, MA dari Mastercard, KO dari Coca-Cola, BA dari Boeing, MCD dari McDonald, XOM dari ExxonMobil. Yang 4 huruf ini pasti punya Nasdaq. Semua yang 4 huruf pasti Nasdaq. Yang 1 dan 2, 3 huruf itu belum tentu Nasdaq, kecuali dulu 10 tahun yang lalu itu ada Facebook. Facebook itu FB. Ya, dulu 2 huruf tapi dia bisa masuk Nasdaq.
Nah, karena dia sekarang bisa masuk Nasdaq, maka dia berubah nama sekarang jadi Meta, META. Ya, makanya dia bisa masuk Nasdaq. Itu 4 huruf. Contoh di sini adalah 4 huruf AAPL dari Apple, produk Apple, AMZN dari Amazon, GOOG dari Google, TSLA dari Tesla, NFLX dari Netflix, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang 4 huruf. Jadi gampang membedakannya. Oh, ini punya Nasdaq, ini punya NYSE. Tinggal lihat tikernya berapa huruf. Yaitu kalau 4 huruf punya Nasdaq. Kalau kita tradingnya forex di currency atau mata uang, maka mata uang negara satu ke negara lain itu diadu. Contohnya USD Yen, berarti mata uang Amerika dengan mata uang Jepang. Euro USD, maka mata uang Eropa dengan Amerika. Begitu seterusnya. Terus bagaimana kalau tradingnya lokal market, BBCA, Bank Sentral Asia, ASII, Astra Internasional, BMRI, Bank Mandiri, dan seterusnya. Jadi intinya semua dunia trading dengan instrumen apapun, dengan market dimanapun, itu semuanya menggunakan kode ticker. Jadi kita nggak bisa, contohnya saya mau beli Bank Sentral Asia, itu nggak bisa. Anda harus ketik BBCA gitu ya, baru datanya keluar, chartnya keluar, dan seterusnya. Terus bedanya di mana local market dengan US market? Local market sekarang sudah mengikuti pasar modal Amerika, yaitu perhitungan lotnya adalah 100 lembar. Dulunya 150 lembar. Satu lot sama dengan 150 lembar. Sudah 10 tahun terakhir ini Indonesia sudah mulai beradaptasi dan mengikuti perhitungan seperti di Amerika. Nah, contohnya di saham lokal Indonesia, beli saham satu lot, harga sahamnya Rp30.000. Dikalikan 100, maka dana yang kita butuhkan untuk transaksi ini adalah Rp3 juta. Nah, kekurangannya saham Indonesia atau saham lokal tidak bisa ngecer. Oh, itu harus 100 lembar ya belinya. Saya boleh nggak beli 10 lembar? Nggak boleh. Ya, itu kekurangannya. Terus saham Indonesia boleh nggak saya asuransikan? Bagaimana kalau perusahaannya bangkrut dan sahamnya menjadi nol? Nggak bisa diasuransikan. Beda dengan saham Amerika juga perhitungannya satu lot 100 lembar. Kalau kita melakukan perintah buy long, itu berarti mengharapkan marketnya naik atau bullish. Kalau buy short, itu mengharapkan marketnya turun. Ya. Contoh, harga saham apapun yang kita beli, misalnya $20 dikalikan 100, maka kita butuh dana $2.000 untuk bisa beli saham tersebut. Kelebihannya adalah di saham Amerika bisa beli ngecer. Duit gua nggak cukup nih. Boleh nggak beli 1 lembar aja? Boleh. Yang nggak boleh belinya setengah lembar. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau beli 1 lembar sama belinya 1 lot, bedanya adalah yang beli 1 lembar nggak bisa dapat dividen, nggak bisa voting. Ya. Kalau yang beli 1 lot utuh, yang murni, itu bisa dapat sertifikat juga, dapat hak untuk voting kalau mau voting, tapi nggak ada guna juga voting kita, nggak ada suaranya. Terus dapat dividen kalau sudah ditahan sampai 6 bulan. Kelebihan lain adalah semua saham yang kita beli di pasar modal Amerika bisa diasuransikan. Apa asuransinya? Itu tadi option. Makanya ada produk yang namanya stock option, gitu ya. Nah, ini kita nggak bahas karena agak rumit, sangat rumit bahkan tentang option ini. Jadi pilihannya kita mau saham Indonesia penghasilan rupiah, saham Amerika penghasilannya dolar. Persamaan stok dan CFD adalah sama-sama memiliki saham karena kiblatnya sama. Contoh, saya beli saham Apple, saya beli CFD Apple, itu sama. Maksudnya marketnya sama, harga pergerakannya sama, chart yang dilihat sama. Ya. Tentang harga, juga misalnya harga stok saham Apple naiknya 10%, CFD juga naiknya 10%. Dan seterusnya, turun pun begitu. Jadi secara perhitungan semuanya sama, dan chart yang dilihat, yang dipantau, analisanya sama, semua plek, nggak ada bedanya. Perbedaannya adalah di jumlah dana yang kita transaksikan nantinya. Nah, hari ini kita fokus belajar CFD dengan instrumen Nasdaq, yaitu kode tickernya NQ100. Perbandingannya adalah kebutuhan modal saham dan CFD. Kalau harganya $57, maka di saham dikalikan 100 butuh modal 5.700 karena 100% yang kepakai marginnya. Sementara yang di CFD hanya yang kepakai 10%, yaitu $570 saja. Jadi lumayan hemat.
Nah, tadi yang saya katakan pergerakannya sama, analisanya sama, semuanya sama karena yang kita lihat hanya satu chart. Yaitu kalau kita beli saham Apple ya saham ya chartnya Apple, CFD ya chartnya Apple. Jadi nggak ada perbedaan. Yang beda adalah nilai modal kita yang kita belanjakan. Kalau yang di saham lebih mahal, kalau CFD lebih murah yaitu 10%. Nah, ada istilah di pasar modal Amerika, ada istilah long position, short position. Itu artinya kalau long position berarti kita membeli buy atau mengharapkan marketnya bullish. Maka setelah marketnya naik kita profit. Tapi kalau marketnya turun kita loss. Kalau kita open sell atau short itu adalah mengharapkan sahamnya turun. Kalau dia sahamnya naik maka kita loss gitu. Jadi hanya beda bahasa tentang perintah. Tapi kalau di MT4 kita cuman sederhana, OP buy naik, OP sell turun gitu. Nah, kita di NQ 100 juga bisa trading di platform trading MT4 dan MT5. MT4 dan MT5 di Indonesia itu ada dua jenis, satunya internasional, satunya domestik. Nah, bedanya di mana yang internasional tidak ada izin Bapeti, tapi semuanya serba murah. Nggak ada fee komisi, tidak ada spreadnya kecil, ada free swap. Jadi biaya-biaya seperti itu biasanya nggak ada. Sementara yang domestik atau yang lokal ada izin Bapeti, cuman kena biayanya cukup mahal. Nah, artinya sebagai trader kita mesti menghitung kalkulasi bisnisnya. Kalau kita hitung kalkulasi bisnis, maka kalau kita pakai domestik kita rugi. Ruginya di mana? Ketika kita profit, kita kerja bakti, habisnya bayar fee ini, itu, dan sebagainya. Nah, makanya selama ini saya kalau trading di MT4, saya juga trading di MT4-nya hanya 3 tahun terakhir ini. Dulunya nggak pernah menyentuh MT4. Dulunya langsung tradingnya pakai broker Amerika. Nah, saya juga mulai tahap belajar tentang MT4, sekarang mulai berubah lagi ke MT5, karena katanya MT4 mau dihilangkan, mau dibuang. Akan digantikan oleh platform MT5, karena dianggap lebih canggih, lebih sempurna. Intinya adalah MT4 kalau bisa pilih yang internasional, tapi serba murah tadi, biayanya bisa free, swap-nya bisa free, spread-nya kecil, sehingga waktu kita take profit itu murni punya kita, nggak perlu bayar-bayar lagi gitu. Itu tentang MT4. Terus kalau di MT4 produk NQ, pastikan waktu Anda buka di handphone pastikan buka halaman code ini. Loh. Nah, halaman code ini, terus simbol properti ini diklik, pilih simbol properti, keluar halaman kedua ini, diklik, pastikan adalah yang keluar sama dengan NQ 100, sama-sama labelnya sama, atau kode tickernya sama, yang Anda lihat adalah contract size. Contract size-nya pastikan di atas 20 poin. Jangan di bawah 20 poin, karena ada yang 1 poin, ada yang 5 poin, ada yang rata-rata umumnya 1-5 poinnya. Ya. Nah, kenapa nggak boleh ngambil yang 1-5 poin? Itu berarti kalau profit dan loss 1 atau 5 poin. Nah, sementara yang 20 poin ini kalau profit dan loss ada 20 poin. Nah, lebih aman yang nilai yang kecil dong, yang 1 poin. Iya, tapi kita butuh modal yang cukup besar. Kenapa? Nggak bisa profit kalau pakai lot kecil. Lotnya harus lot besar. Nah, sementara yang 20 poin kita bisa melakukan dengan trading yang micro lot, yaitu 001. Atau mini lot, 010 lot. Nah, kalau yang kontrak size-nya kecil, kalau kita belanja dengan lot 001, itu nggak ada duitnya. Sangat-sangat kecil. Kalau loss kecil, kalau profit kecil, jadi capek. Nah, apalagi kalau brokernya ada fee macam-macam. Nah, sudah fee-nya macam-macam, kontrak size-nya kecil, nggak dapat duit, bayar fee-nya jadi torok. Jadi kita rugi. Ruginya di situ. Jadi pastikan kita mendapatkan broker yang kode tickernya mempunyai kontrak size 20 poin minimal, 20 poin. Semakin besar semakin bagus, ya. Broker yang memiliki kontrak size 20 poin adalah yang selama ini saya pakai adalah 1 MRG. Nah, bagi teman-teman yang baru mengenal dunia trading, sebaiknya jangan pakai ini. Kenapa? Anda kan baru belajar, baru tahu cara trading. Ini kalau sudah mahir boleh pakai
pakai MRG. Nah, di akun MRG ini mempunyai dua pilihan account yang kita gunakan, yaitu basic atau premium. Ini untuk real trading, cari duit atau buat bisnis, ya. Sementara bagi teman-teman yang belum mahir atau belum ngerti dunia trading, sebaiknya menggunakan account Sen JFX. Ini real trading juga, bisa buat latihan. Kalau buat latihan nyaman dan dapat knowledge-nya, dapat pengalamannya, dapat psikologinya. Jadi semuanya tujuannya hanya untuk belajar. Nah, Anda nggak perlu kasih deposit terlalu banyak di JFX, cukup dengan minimal $15. Anda sudah bisa gunakan trading per 001 lot. Jadi tujuan Anda di JFX ini hanya trading buat latihan, bukan buat cari duit. Ya. Latihan trading 001 selalu 001, jangan lebih. Ya, kalau dengan 001 duitnya nggak akan habis, walaupun salah nggak akan habis. Kalau habis itu kelewatan namanya. Ya berarti cara tradingnya sudah mulai gambling. Tapi kalau cara trading dengan benar, dengan konsep, dengan metode semuanya itu tidak akan habis. Yang mungkin berkurang atau loss atau hilang sebagian, tapi uangnya tidak akan menjadi nol. Nah, kontrak size 20 poin ini per 001 lot hitungannya adalah ketika market bergerak 100 poin naik atau turun, maka loss kita $20 atau profit kita $20. Ketika market bergerak 10 poin, maka profit loss kita $2. Ketika market bergerak 1 poin, maka profit loss kita 0,2. Nah, jadi sama hitungannya dengan account Sen sama, dengan account basic premium sama, cuman bedanya adalah kalau di account Sen, contohnya di account umum yang premium basic itu loss-nya $20, murni $20. Tapi kalau di account Sen kita loss-nya cuma 0,2 dengan lot yang sama. Perbedaannya cuma begitu. Ya, makanya di account Sen nih buat latihan, bukan buat cari duit. Terus penting dipahamin untuk para trader pemula, pertama adalah sebelum masuk ke bisnis trading, pastikan punya metode trading atau knowledge trading. Nah, walaupun knowledge trading sehebat apapun knowledge trading yang Anda kuasain, itu perannya cuma 30%, hanya berfungsi 30%. Yang kedua adalah psikologi. Anda pastikan sudah berhasil mengalahkan diri sendiri, karena perannya adalah 70%. Nah, psikologi ini banyak orang-orang di luar sana menganggap remeh, menganggap enteng. Itu bahaya sekali, karena banyak hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang sepele, tapi disepelekan, itu tambah bahaya. Contoh, ke floating cuma $20, nggak apa-apa cuma $20, tapi ujung-ujungnya nanti bisa MC. Nah, itu yang terjadi. Banyak sekali target profit maunya serakah, jadinya maunya besar-besar, padahal target profitnya nggak mampu bergerak dengan sejumlah poin tertentu. Nah, hal seperti itu akan mengganggu atau merusak. Jadi seorang trader pastikan jangan sampai kena serangan psikologi sekalipun. Ketika mengalami serangan psikologi satu kali saja, maka cara tradingnya rusak semua seumur hidup. Dan itu harus diperbaikin, harus dihipnoterapi. Sebelum masuk ke bisnis trading, pastikan Anda punya metode trading. Metode trading itu apa aja? Metode trading itu adalah, satu adalah position trading. Yang saya lakukan sekarang adalah position trading. Ini sebagai investor trader. Jadi entry, belanja, dan exit-nya atau jualnya itu setahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau saya pribadi setahun sekali. Saya masuk bulan Maret, keluarnya bulan November. Jadi nggak sampai setahun malahan tuh. Dan setiap tahun begitu terus. Nah, jadi enaknya position trading ini nggak terlalu kena psikologi. Kayak tadi serangan psikologi jarang terjadi, jarang kena serangan. Kenapa? Kita hanya fokus sebagai seorang investor, hanya fokus mencari tempat entry yang cakep, yang cantik, yang sakti, yang juara. Nah, setelah masuk ya sudah, biarin aja. Nanti tahunnya di November kita exit dengan hasil berapapun. Mau dapat 2%, 5%, 10%, pokoknya exit. Begitu seterusnya, itu namanya investor trader. Pilihan kedua adalah swing trading. Kalau position trading, kalau bagi orang, teman-teman yang butuh duit bulanan nggak cocok karena terlalu lama dapat duitnya. Nah, sementara swing trading ini adalah swing trader. Kitanya pelakunya sebagai swing trader. Exitnya ada 2 pilihan, ada 1-3 hari, ada 3-5 hari. Jadi saya contohkan, kita milih swing trading 1-3 hari. Artinya bukan wajib 3 hari keluar, bukan wajib 3 hari exit. Waktu kita masuk adalah hitungan hari pertama.
Misalnya sudah profit di hari kedua, kita boleh keluar. Tapi kalau belum profit, boleh tahan sampai hari ketiga. Gitu. Itu namanya swing trading 1-3 hari. Terus kalau bagi teman-teman yang butuh duitnya cepat adalah day trading. Nah, kitanya sebagai pelaku adalah disebut day trader. Exitnya paling lama 1 hari kerja atau 24 jam. Nah, sementara kalau kita tradingnya di MT4 tuh ada 4 sesi. Ada sesi Asia, ada sesi Eropa, ada sesi Amerika. Sesi Asia ada 2, Tokyo sama Aussie. Ya, Eropanya juga ada 2 sebetulnya, London sama Jerman. Sementara Amerikanya 1. Jadi tinggal kita pilih mau sesi yang mana. Nah, saya pribadi sukanya tradingnya di sesi Amerika, di pasar modal Amerika, karena pasar modal Amerika itu tidak mengganggu jam kerja saya di wilayah Indonesia manapun. Kenapa? Karena kerjanya adalah waktu malam hari seperti ini, 8.30 kalau normal market, kalau sekarang musim dingin jadi 21.30 baru saya trading. Kurang lebih 1 jam selesai. Mau profit mau loss selesai. Nah, itu saya sukanya di jam tradingnya market sesi Amerika. Sesi Amerika volatile-nya cukup serem, cukup mengerikan. Jadi kalau belum terbiasa, bagi teman-teman yang baru sebaiknya latihan dulu di market Eropa atau di market Asia. Nah, market Asia agak sedikit slow, agak sedikit pelan. Jadi itu cocok lah bagi teman-teman pemula untuk latihan di sana. Untuk biar psikologi terbentuk, biar emosi terbentuk dan seterusnya gitu ya. Ada lagi yang lebih cepat yaitu scalping. Nah, kita pelakunya disebut sebagai scalper. Exitnya paling lama hitungan menit, bahkan detik ya. Jadi kalau kita sudah pilih gaya metode scalping, pastikan tradingnya tidak berjam-jam ya. Kalau Anda tradingnya berjam-jam itu sama dengan day trading, sudah menyalahi aturan. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak di luar sana yang suka melanggar aturan ini. Pak, tradingnya pakai gaya apa? Gaya scalping. Tapi ternyata dia tradingnya berjam-jam. Itu bukan gaya scalping. Gaya scalping nggak pernah berjam-jam. Dia hanya hitungan menit bahkan detik. Ya, detiknya berapa cepat? Mungkin 2 detik, mungkin 5 detik selesai. Gitu ya. Nah, ini akan saya bedah nanti di workshop berikutnya. Oke, bagi teman-teman di online ini, saya kasih logika pilihan karena ini ada hubungan dengan psikologi. Buat Anda yang menggunakan logika, pilih profit 500 dalam 1 hari, apa pilih profit $50 dalam 1 menit? Yang bisa jawab, silakan jawab. Yang ragu-ragu, mungkin dalam hati aja, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan artinya. Kenapa gitu? Buat logika Anda nih, kalau berhadapan dengan market, lagi trading, saya mau profit 500 dalam sehari. Berapa? 50 dong Pak Ayung. 50 ya. Kecil. Kenapa? Kecil dong. Cepat Apa? keluar. Hah? Cepat eksis. Ya, karena kalau kita mengambil jarak yang panjang, dalam 1 hari belum tentu dapat 500 masalahnya. Karena bisa aja malah kehilangan 500. Ya, artinya yang waktu yang panjang sehari itu risikonya lebih tinggi dibandingkan yang 1 menit. Ya, contohnya perjalanan kita Jakarta-Bandung, ya, sama Jakarta-Bekasi, lebih aman mana? Jakarta-Bekasi apa Jakarta-Bandung? Itu sama seperti itu. Karena Jakarta-Bekasi kan jaraknya pendek, ya. Tentunya lebih safety, lebih aman, lebih risiko kecil. Sementara kalau dari Jakarta ke Bandung itu perjalanan cukup jauh, risikonya juga besar. Ya, risiko kecelakaan dan seterusnya lebih besar. Itu sama dengan dunia trading, ya. Logika kedua adalah mantau 5 saham atau kode ticker, 5 kode ticker atau memantau 1 saham saja. Lebih enakan mana? Logikanya mana? Enakan mana? 5 saham apa 1 saham? Pak Ian jawab 1, Pak. 1 ya. Kenapa? Alasannya ada? Pak Jo jawab 1 juga. Ya. Boleh kasih alasan? Alasannya apa? Lebih fokus, katanya. Betul, lebih fokus. Lebih konsentrasi, nggak melirik kiri kanan ya, jangan melirik tetangga lebih hijau gitu ya. Kalau banyak-banyak itu fokusnya hilang, berkurang, akhirnya kita kacau.
Nah, itu yang terjadi selama ini di dunia trading. Jadi banyak teman-teman trader kita di luar sana, lagi dia buka laptop, buka chat banyak sekali. Saya tanya, kenapa kok banyak sekali? Emang kamu bisa fokus? Bisa, Pak. Ternyata saya tanya begini lagi, kamu mau belinya apa? Beli Apple, tapi yang diklik apa? Yang diklik Amazon. Ini kan aneh. Waktu saya tanya, mau beli apa? Belinya Apple, Pak. Oke, beli Apple ya. Begitu dia klik Amazon, saya tanya lagi, kenapa beli Amazon? Ya kok kelihatannya Amazon menarik gitu. Nah, ini fokusnya hilang gitu ya. Jadi nggak konsentrasi, fokusnya hilang, itu bahaya. Jadi yang kita pantau 5 saham itu sama dengan memperbesar risiko artinya. Tapi kalau kita pantau satu saham itu namanya memperkecil risiko ya, tentang risiko ini. Terus kita fokus karena satu saham, kita fokus ke Nasdaq. Jam kerja Nasdaq adalah di trading di MT4, trading di MT4 kerjanya 24 jam. Tapi dalam 24 jam ini masih terbagi beberapa sesi, yaitu sesi Asia ada 2, Jepang sama Aussie, sesi Eropa ada 2 juga, Jerman sama London. Yang ketiga adalah sesi Amerika. Ini tinggal kita pilih. Nah, kita jangan bekerja 24 jam, walaupun kita trading di MT4, jangan memilih kerja 24 jam, itu sangat capek, repot ya, tenaga habis, pikiran habis, waktu terbuang, bahkan profit juga enggak gitu ya, malahan loss melulu gitu ya. Kita pilih jamnya yang mana, kayak saya milihnya jam Amerika. Jadi saya siang santai, nggak ngapa-ngapain, malam gini biasanya saya nggak bisa diganggu, langsung saya trading gitu ya, sesuai jam Amerika. Itu pilihannya. Ya di Wall Street sebenarnya adalah open marketnya itu yang waktu sekarang musim dingin sekarang ini adalah 21.30 ya. Kalau di musim panas ada 20.30. Nah, 21.30 ini musim dingin. Nanti jam kerja ini berubah di bulan Maret. Di bulan Maret nanti kembali lagi ke 20.30. The best time trade untuk Nasdaq adalah 21.30 untuk jam sekarang, 21.30 sampai 23.30. Nah, kalau saya 21.30 sampai 22.30 saja. Tapi masih bisa kalau yang teman-teman yang masih sakau ngeklik, yang kepingin ngeklik, gatal tangannya, bolehlah sampai 2 jam kemudian ya. Masih bisa mencari profit di sana. Tapi sebaiknya diperkecil aja durasinya. Kayak saya durasinya cuma 1 jam, makanya komunitas yang saya bangun namanya 1 jam profit, itu maksudnya kerja kita cuma 1 jam, bukan setiap jam profit gitu ya. Terus pergantian musim ini adalah 2003 yang sekarang ini adalah sebagai berikut. Nanti bulan Maret berubah jadi 20.30. Jadi 20.30 sampai 22.30. Kita nanti bulan Maret akhir. Bulan April sudah seterusnya sampai November. Ini menggunakan jam ini. Saya akan coba bongkar rahasia profit dalam hitungan menit menggunakan short trend NQ community. Ya, ini bisa Anda dapatkan free di workshop berikutnya. Sebelum saya menjelaskan tentang short trend atau tren pendek NQ community, bagi teman-teman yang nggak mengerti dunia trading, saya jelaskan tentang candle. Sebuah chart itu bergerak karena candle, karena terbentuk dari candle ini. Nah, candle ini kalau yang hijau atau kosong atau biru itu lambangnya bullish atau cara bacanya bullish. Nah, bullish ini terjadi karena apa? Karena opennya di bawah, tutupnya di atas, dan dia pernah mencapai harga tertinggi dan harga terendah dalam satu batang candle. Begitupun yang merah namanya bearish atau market turun ya. Kalau market turun, candle merah ini cuma satu. Jarang orang merubah warna. Yang biasanya yang suka merubah warna itu bullish. Candle bullish ini ada yang putih, ada yang kosong, ada yang hijau, ada yang biru gitu ya. Kalau bearish ini karena terjadinya adalah opennya di atas, tutupnya di bawah. Dia pernah mencapai harga tertinggi, pernah mencapai harga terendah gitu ya. Inilah terbentuknya sebuah candle. Dan sebuah candle bisa dibaca di semua time frame. Time frame itu tampilan chart yang Anda pakai bisa diganti-ganti. Yaitu misalnya diganti-ganti menjadi tampilan time frame M1, M5, M15, M30 dan seterusnya. Contoh, satu batang candle bullish, kalau Anda buka di M1 itu artinya 1 menit ya. Berarti satu batang itu bergeraknya selesainya 1 menit. Kalau kita buka di M15 maka 15 menit, maka satu batang candle ini bergeraknya 15 menit.
Kalau kita buka yang D1 atau daily atau harian, maka satu batang candle ini bergeraknya untuk 1 hari, ya. Open, close, high, low-nya itu bergerak dalam 1 hari. Itu tentang candlestick. Nah, sekarang saya bongkar, sudah mulai dibongkar scalping menggunakan technical dan support resistance saja. Ini gampang. Karena menurut saya bagi teman-teman newbie pemula semua ini pasti bisa pakai yang ini. Kita bikin settingan setup dulu. Setupnya kode tickernya yang kita mau tradingin NQ100. Waktu trading kita pilihannya ada 2. Pilihan pertama Open Asia, yaitu pukul 6.05.00 sampai 12 siang. Itu durasi kita trading. Kalau kita mau pilih yang Open Amerika, Open US, pukul 21.30 saat ini ya. Saat ini di Maret sudah berubah. 21.30 sampai 23.00. Nah, nanti di Maret sudah mulai 20.30 sampai 22 gitu ya. Nah, time frame yang kita gunakan misalnya M15, maka pergerakan satu candlenya 15 menit ya. Target profitnya berapa? NQ100 ini target profitnya karena ini main scalping, kita nggak bisa target besar. Targetnya range-nya antara $1 sampai $10 per lot size 001 atau mikro ya. Kalau kita pakai mini 010 maka target profitnya 10 sampai 100 gitu ya. Kalau regular 1.0 lot itu berarti sama dengan 100 sampai $1.000 ya. Jadi kita jangan main besar dulu, main kecil. Kita karena belajar latihan bermainnya dengan mulai dari mikro yaitu 001 lot. Nah, atau pakai konsep ABC. Konsep ABC itu apa sih? ABC itu adalah asal biru close. Karena lambang biru di market itu adalah profit, ya. Lambang merah, warna merah lambangnya artinya loss, ya. Makanya kita pakai ABC, kepanjangannya asal biru tutup close. Diambil di take profit gitu ya. Itu bisa juga menggunakan itu karena ini gaya tradingnya gaya scalping. Scalping nggak bisa lama-lama, ya. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, scalping itu hanya hitungan menit bahkan detik. Jadi nggak bisa lama-lama, artinya dapat duitnya nggak bisa banyak, ya. Tapi sering gitu ya. Misalnya $2, $3, $1, $2, $3, $1. Tapi sering bolak-balik berkali-kali gitu. Nah, menggunakan formulanya ETED. Apa itu ETED? ETED itu adalah entry, target, exit, timer. Ya. Sekali lagi, ETED artinya kepanjangannya entry. Begitu entry pasang target. Begitu target kalau salah, nggak tercapai targetnya dan salah marketnya, maka kita pikirkan exitnya. Nah, kalau exitnya tempatnya nggak ketemu-ketemu, nggak muncul-muncul, nggak ada tempat exit juga, maka kita cara keluar terakhir adalah dengan timer. Nah, misalnya dengan scalping ini. Scalping ini timernya 15 menit. Artinya kalau kita masuk, beli, belanja, pasang target, nggak kena-kena, cari titik exit, nggak ketemu-ketemu karena masih nggak jelas marketnya, maka timernya berapa lama? Oh, 15 menit. Set 15 menit kita exit. Dikeluarkan secara paksa dalam kondisi apapun. Mau profit atau loss ya. Nah, ada repair system. Repair system ini menggunakan switching. Switching itu adalah misalnya kita beli buy salah, dia turun. Nah, begitu turun kita nge-sell dengan lot yang berbeda. Itu namanya switching, yang nge-switch dia, nge-switch dengan lot yang berbeda. Yang tadi 001 sekarang 002 gitu. Terus toolnya apa aja yang kita gunakan? Banyak pilihan toolnya. Kalau kita menggunakan TradingView, sebaiknya menggunakan TradingView karena di TradingView sangat banyak tool trading itu yang kita bisa gunakan secara gratis ya. Ada yang namanya Trendline with Break dari Lux Algo, ada support resistance channel dari Lonesome the Blue, ada support resistance versi 2 dari Barstelon. Ada yang saya bikin juga, tim saya bikin, tim NQ Community bikin. Trend tadi yang nanti akan saya jelaskan, ada OSC. OSC ini kepanjangannya adalah osilator atau penguat gitu ya. Penguat apa? Penguat tren. Kalau dia trennya naik, apakah kuat atau tidak? Itu menggunakan OSC. Booster ini adalah penguat juga sebetulnya, sama-sama tempatnya di lower studies karena di dalam sebuah chart itu ada 2 area upper studies sama area lower studies. Nah, OSC dengan booster ini areanya yang kepasang di lower studies. Sementara yang short trend itu terpasangnya di upper studies. Nah, untuk kita memilih bagaimana cara scalping menggunakan pilihan support atau resisten. Pilihannya ada 3. Pertama adalah psikologi price atau harga psikologi. Harga psikologi ini gini, umumnya angka itu digenap-genapin. Contoh, harga psikologisnya adalah di angka 179. Itu kita pakai angkanya adalah jadinya digenapin.
angka psikologisnya adalah di 200 gitu ya. Misalnya angka psikologisnya kalau Nasdaq 11.345 gitu ya. 11.345. Nah, itu artinya angka psikologisnya 11.400 gitu, digenapin, semuanya digenapin. Itu psikologi price. Ini susah rumit kalau belum biasa, kita menggenapkannya itu harus menghitung benar-benar. Terus yang kedua, yang gampang, yang sering dipakai orang adalah high low. High low, harga high low di ujung atas dan ujung bawah dari candle yang membentuk sebuah pola swing. Pola swing itu gelombang kayak ombak gitu, naik turun naik turun. Nah, ujungnya atas nih namanya high, ujungnya bawah namanya low. Itu biasanya ditarik garis. Atau yang ketiga ada pivot point klasik. Nah, pivot pointnya sendiri masih ada 4 macam sebetulnya. Dari 4 macam ini kebanyakan orang umumnya menggunakan pivot point yang klasik. Nah, dari semuanya ini fasilitasnya sudah ada di TradingView. Anda nggak usah bingung narik-narik garis sendiri, gambar-gambar sendiri, karena setiap orang menggambar, dari 10 orang yang gambar, pasti hasil gambarnya beda-beda. Itu yang rumitnya di situ. Ya, jadi nggak usah gambar lagi, buka TradingView, ambil fasilitasnya, tool-toolnya, tinggal dimasukkan ke dalam chat Anda. Saya coba buka TradingView, contohnya ya. Saya keluar dulu, ini yang satu ini, saya buka TradingView. Nah, ini TradingView, yang chat TradingView seperti ini. Ini saya buka yang kosong dulu. Nah, ini kosongan saya buang dulu. Saya buang, remove. Contohnya saya mau cari indikator support resisten, tinggal diketik di sini. Support. Nah, support resisten banyak nih, ini yang punya look. Punya look saya coba buka. Ini punya look kayak gini. Ini sudah terbentuk sendiri. Kita nggak perlu gambar sendiri, nggak perlu garis-garis. Sudah jadi, ini sudah ada. Ini support, ini resisten. Kalau bagian atas resisten, bagian bawah namanya support. Ya. Sangat banyak. Apapun yang kita mau ada di sini semua. Ada di indikator. Klik indikator. Misalnya sub. Apa yang keluar? Macam-macam. Di sini ada pilihan. Anda suka yang mana, silakan dipakai. Yang gampang, yang Anda pahamin, yang nyaman buat Anda, karena trading itu butuh kenyamanan, harus nyaman dulu, tinggal dipasang, ya, seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan lagi ke PowerPoint. Ada 3 macam, terus cara baca support dan resisten. Ini contohnya adalah, bentar saya tutup dulu ini, nggak kelihatan. Garis ini bisa menjadikan support, bisa menjadikan resisten. Apa penentunya? Kalau ini support, kalau ini resisten. Penentunya adalah marketnya ada di mana. Kalau marketnya ada di atas, maka garis ini sebagai support, ya, karena marketnya ada di atas. Kalau dia turun ke bawah, maka itu disebut support. Kalau marketnya ada di bawah, maka garis ini adalah sebagai resisten. Begitu cara bacanya. Ya, ini contoh. Bagaimana cara menggunakan teknik support resisten ini? Ketika market dari atas dan turun dan akhirnya menyentuh support, karena dia marketnya di atas, garisnya di bawah, maka disebut support. Begitu menyentuh support, ada 2 kemungkinan. 2 kemungkinan, satu adalah balik arah, terus tembus dan turun terus. Ya, cara bacanya adalah kita pastikan di candle berikutnya. Contohnya adalah ini menggunakan time frame-nya 15 menit. Maka 15 menit kemudian dia akan membentuk candle baru di sebelahnya. Nah, candle baru di sebelahnya ini kita lihat apakah ada di atas support atau di bawah support. Contohnya, oh ternyata di bawah. Misalnya contoh, di bawah support. Opennya di bawah dan candlenya membentuk bearish, maka kita sudah ada indikasi ada memiliki sinyal untuk sell, untuk bearish ya. Karena candlenya merah dan bukanya di bawah support, artinya sudah tembus. Nah, kita belinya di mana? Belinya di sini. Di candle berikutnya. Jadi waktu candle sebelahnya yang disebut
trigger ini, yang candle merah ini disebut trigger. Trigger ini waktu bergerak selama 15 menit nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh action kita. Tunggu sampai berhenti dan pindah candle berikutnya, maka di yang panah ini kita OP sell. OP itu adalah open position sell, ya. Terus kalau market dari bawah ke atas, maka ketemunya adalah resisten. Ketemu resisten dan ada satu market atau harga atau candle yang menyentuh resisten itu, maka kita tunggu lagi, pastikan di candle berikutnya adalah buka di atas atau buka di bawah. Kalau dia buka di atas, maka indikasinya kita bisa mengharapkan sinyal ini menjadi bullish atau naik, ya, atau marketnya bergerak ke atas. Maka kita entry di sini, buy, OP buy. Ya. Ini kondisi yang kalau dia tembus. Bagaimana kalau nggak tembus? Misalnya yang terakhir ini, dia nggak tembus, membentuk candle merah. Maka kalau dia nggak tembus membentuk candle merah, kita ngambil posisi sell. Ya, targetnya berapa? Targetnya tergantung, pertama adalah tahanan. Nanti di atas atau di bawah ada tahanan sesuai posisinya. Kalau buy ada tahanan di atas, ada resisten lagi nggak? Atau sell ada support lagi nggak di bawahnya gitu ya, itu satu. Yang kedua, kita pakai gaya apa? Gaya scalping, nggak bisa ngambil profit besar. Maka karena pilihan kita dengan metode scalping, maka target profit kita kurang lebih 1 sampai $10 tadi per 001-nya, gitu ya. Jangan lebih, kalau lebih malah nggak dapat, berbalik arah. Terus cara baca ini sama digunakan di time frame berapapun. Mau 5 menit, mau 15 menit, mau H1, 1 jam, mau H4, mau daily, sama. Cara bacanya sama, cara pakainya sama. Ya, nggak ada bedanya. Jadi konsepnya sama seperti ini. Contoh, ini ada 2 titik. Kalau kita mau tarik garis ada 2 titik. Titik pertama di sini. Titik kedua adalah di sini. Sudah ada 2 titik. Ya. Nah, waktu di titik kedua ini market dari atas ke bawah. Dia sudah menyentuh, bahkan cenderung memotong. Candle memotong dari garis support. Kalau kondisi chart ini, yang garis ini sebagai support karena marketnya ada dari atas. Begitu menyentuh dari support, maka kita tunggu, harapannya di candle berikutnya adalah open dan candlenya berakhir dengan merah. Ternyata betul, opennya di bawah support, candlenya berakhir dengan merah, ditutup dengan merah atau bearish, maka kita akan beli sell. Beli sell di candle berikutnya, dan pada saat di tulisan price here ini adalah kita sudah take profit sesuai jatah kita, yaitu kurang lebih 1 sampai $10. Ya. Terus market sekarang garis tetap ada, market sekarang berada di bawah, dan berada di bawah kita tinggal tunggu dia akan menyentuh garisnya kapan. Menyentuh garis di sini. Kita tunggu menyentuh garis, dia di situ mencoba tembus, nggak tembus-tembus, bahkan opennya juga nggak jelas, dia nggak tembus, opennya di atas, tapi candlenya merah. Ini nggak jelas, artinya masih bimbang, masih bingung marketnya. Dan di candle berikutnya yang berbentuk salib, juga mencoba untuk tembus lagi, tapi nggak tembus. Dan di sebelahnya ada candle salib juga yang merah, membentuk merah, maka sudah ada indikasi kalau kita ngambil sell, itu boleh ambil sell. Tapi begitu kita ambil sell, ternyata marketnya mulai naik lagi. Mulai naik lagi di sini. Nah, waktu mulai naik ini kita siap-siap untuk cut loss. Karena kondisi seperti ini, loss sebetulnya. Kita siap-siap untuk cut loss. Ternyata batal cut loss. Kenapa? Karena candlenya nggak ada yang hijau atau biru atau kosong. Karena nggak ada candle bullish artinya gitu ya. Begitu dia berhasil tembus di resisten tersebut, maka candlenya masih tetap merah. Kita boleh lanjut, bahkan kita beli lagi di candle yang berikutnya. Kita beli lagi di candle yang ini. Candle ini kenapa? Dia sudah membentuk candle merah lagi di bawah resisten. Di candle ini kita beli. Di sini kita mendapatkan profit lagi. Itu caranya untuk scalping dengan support resisten. Contoh yang berikutnya, market di sini dan kita mencoba mencari posisi support atau resisten. Kita sudah dapat posisinya support dan resisten. Ini titik pertama. Yang alasan kita narik garis, itu titik pertamanya ketemu titik kedua. Ketemu titik kedua ini. Nah, ketemu titik kedua ini, kebetulan candlenya menyentuh support. Market dari atas ke bawah menyentuh support. Terus yang kita tunggu, kalau kondisi ini yang kita tunggu adalah
apakah candle berikutnya opennya di bawah support dan berhasil membentuk candle merah, ternyata berhasil. Maka kita belinya adalah beli sell, belinya di candle sebelahnya ini. Yang di sebelah candle merah yang terakhir, kita beli di situ. Beli, sell, dapat, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata begitu dibeli, market berbalik ke atas? Kita tunggu lagi. Kalau berbalik ke atas, apakah membentuk candle hijau di atas resistennya? Karena dari bawah ke atas namanya resisten. Kalau dia berbentuk candle hijau ke atasnya, maka disitulah kita cut. Kita buang, cut profit ataupun cut loss. Terus ini skrip yang saya janjikan yang akan dibagikan di workshop berikutnya. Yaitu skrip yang tampilan sekarang ini adalah skrip ST NQ Community atau short trend. Cara bacanya gampang, kalau biru buy, kalau merah sell. Kalau kita kombinasikan dengan candle adalah seperti ini. Begitu kita kombinasikan dengan candle dan kombinasikan dengan lower studies, di bawahnya ada lower studies. Lower studies ini namanya adalah, saya lupa juga namanya, OSC Community. Itu lower studies. Ini digandeng, cara bacanya cari candle biru di atas biru, baru kita cari bawahnya lower studies yang hijau. Dari sini kita ambil buy. Ya. Jadi simpelnya adalah tugas kita hanya mencari candle biru. Untuk buy, kita akan cari candle biru dengan menggunakan garis trend yang biru juga. Kalau untuk entry sell, mencari candle merah yang dikombinasi dengan garis trend yang merah. Terus ditambahkan lower studies yang berwarna hijau. It's 2030. Syaratnya adalah yang pakai konsep ini, sistem ini, nggak boleh buta warna. Kalau buta warna, semuanya abu-abu. Susah cara cari entry-nya. Targetnya berapa? Targetnya kurang lebih $2 sampai $10. Ya. Biasanya sih bisa $1 juga. Tapi $2 ini kalau belinya 002 itu pasti dapat $2. Kalau 01 agak susah $2. Kurang lebih $1 yang paling sering. Yang paling sering 1, lah ya, hampir $2. Terus exit jika garis trendnya berubah dari biru ke merah, merah ke biru, itu tandanya kita exit. Ya. Trading kita karena scalping kita hanya punya durasi atau waktu 15 menit saja. Tet 15 menit, apapun yang terjadi kita exit. Ya, nggak boleh ditahan, ntar aja, nanti ya tunggu profit, tunggu gini, tunggu gitu, nggak boleh. Harus komit, exit, gitu ya. Karena dengan konsep ETET itu sudah punya 3 pintu keluar, yaitu pertama adalah T pertama adalah target, itu pintu keluar. Yang kedua adalah exit, tempat exit yaitu biru dan merah, merah ke biru itu tempat exit. Sama yang ketiga timer. Ini tiga pintu yang tempat keluar. Kalau masih nggak keluar, itu sama dengan mengundang risiko lebih besar. Cara bacanya adalah yang berikutnya tentang short trend atau trend dari script indikator trading view. Ketemu merah, candle merah, bawahnya hijau, beli sell. Ini beli sell. Terus merah ketemu garis merah, ketemu candle merah, ketemu hijau, beli sell. Biru ketemu garis trend biru, lower studies hijau, beli buy. Begitu seterusnya. Itu cara scalping yang mudah dipahami, yang mudah digunakan, menggunakan indikator NQ Community. Karena semuanya menggunakan warna, selama pemakainya tidak buta warna, aman-aman aja. Tapi kalau buta warna bahaya, abu-abu semua, susah membedain mana yang entry buy, mana entry sell ya. Pastikan tidak buta warna. Untuk swing trading ini ada 2, tadi saya sudah jelaskan di awal. Ada 2 pilihannya, yaitu 1 sampai 3 hari atau 1 sampai 5 hari ya. Cara pakainya 1 sampai 3 hari adalah misalnya gini. Kita dapat analisa, kita beli hari ini, saat ini kita beli, itu sudah hari pertama. Terus hari pertama ini mungkin nggak profit, mungkin. Kalau profit boleh keluar, nggak boleh keluar. Ya, kita exit, kita take profit. Nah, tapi bagaimana kalau belum profit? Kalau belum profit kita boleh tahan hari kedua. Hari kedua profit kita boleh keluar. Kalau belum profit hari kedua kita boleh tahan sampai hari ketiga. Nah, hari ketiga apapun yang terjadi, profit atau enggak, harus keluar. Harus bersih, harus clear, nggak ada posisi. Itu namanya swing trading 1 sampai 3 hari. Ada juga konsep swing trading 1 sampai 5 hari. Nah, kenapa beda 13 sampai 15? Itu tergantung indikator atau chart yang kita gunakan ya. Saya kasih contoh
1 sampai 3 hari di halaman ini. Ini 1 sampai 3 hari kita ambil posisi 1 sampai 3 hari keluar walaupun sisanya tetap naik ya. Tetap naik kita nggak peduli hari-hari berikutnya naik atau turun lagi atau lanjut lagi. Yang jelas jatah kita cuma 1 sampai 3 hari. Ini 1 sampai 3 hari, 3 hari dapat, 3 hari dapat, 3 hari dapat, 3 hari dapat gitu ya. Bahkan 5 hari ini dapat. Nah, ini konsepnya adalah namanya swing trade versi 2 ya, swing trade versi 2. Ini juga akan saya sharingkan di kelas berikutnya detailnya, cara pakainya, cara bacanya, bagaimana menggunakan lower studies, bagaimana menggunakan upper studies supaya kita tahu oh ini swing trade 1 sampai 3 hari, oh ini swing trade 1 sampai 5 hari. Perbedaannya di mana gitu ya. Itu tentang swing trade. Di kelas berikutnya apa yang Anda dapatkan? Anda cukup 1 menit untuk bikin setup buy atau sell. Jadi Anda saya jamin bisa men-setup rencana trading Anda saat ini mau buy atau mau sell gitu ya. Terus kerjaan Anda hanya cari candle yang potong garis, bukan saham ya. Kita fokusnya di indeks. Kita fokus ke indeks NQ100, cari candle NQ100 yang potong garis. Potong garisnya seperti apa? Potong garisnya seperti ini. Contoh, ada satu garis yang kita pasang di chart kita masing-masing, yaitu garis simple moving average. Ukurannya berapa, nanti ukurannya saya ajarkan di kelas. Terus ketemunya ada satu candle merah, potong garis seperti ini. Bodinya yang dipotong ya, bukan shadow-nya, bukan sungutnya, harus bodinya, harus kotak badannya yang kepotong. Ini dengan begini kita akan membeli posisi sell ya. Dengan ketemu itu mau posisi nah, candle kosong atau candle hijau atau candle biru, candle bullish ininya. Candle bullish kalau kena potong begini kita belinya adalah buy gitu ya. Kita beli buy. Nah, biar Anda paham, Anda harus tahu cara bacanya. Kalau yang ketemu kayak gini, ketemu begini ini bukan potong garis. Bukan potong garis. Kenapa? Yang dipotong adalah shadow-nya atau sungutnya. Kita butuh yang dipotong adalah bodinya, ya, body yang dipotong. Ketika Anda ketemu potong garis dengan candle seperti ini, analisisnya buy atau sell? Yang bisa jawab, silakan jawab. Buy atau sell kayak gini? Halo? Ketemu gini, buy apa sell? Sell. Sell ya, ya betul. Kalau ketemu gini, buy apa sell? Buy apa sell, Bapak Ibu? Buy katanya. Buy. Karena candlenya candle bullish ya. Yang tadi yang merah candlenya candle bearish. Bearish artinya turun atau sell. Kalau candle bullish artinya buy atau naik gitu ya. Itu perbedaannya di situ. Sekarang kita coba latihan. Di dalam chart, sisanya chart saya tutup, nggak boleh dibuka karena kita ini sifatnya latihan. Di candle yang terakhir yang merah itu potong garis atau enggak? Kalau potong candle seperti itu kita belinya apa? Sell. Sell. Kita beli sell. Hari pertama sell udah profit dikit, hari kedua gap down. Kenapa tahunya gap down? Karena opennya ada di bawah tuh. Nah, opennya di bawah tapi tutupnya di atas, maka candlenya jadi kosong. Jadi candle bullish. Itu hari kedua. Anggaplah kita sedikit serakah lah ya. Sebetulnya candle pertama itu sudah profit, tapi profitnya nggak banyak. Di hari kedua dia gap down, profitnya udah oke banget. Cukuplah sudah untuk belanja ke minimarket ya. Anggaplah aja kita ini serakah. Masih ada sisa 1 hari, hari ketiga. Hari ketiga turun tuh, tapi turunnya sama dengan hari sebelumnya. Maksudnya datar, tutupnya harganya dapatnya sama dengan waktu gap. Jadi sebetulnya nggak kemana-mana dapat duitnya ya, dapat duitnya segitu-segitu aja. Yaitu sesuai dengan angka gap di hari kedua itu. Yang candle paling akhir ini ada candle kosong atau candle bullish karena potong garis. Kita belinya Buy. buy. Kita beli buy, hari pertama, hari kedua profit, selesai kita boleh keluar. Hari ketiga kita tunggu kalau serakah, berkurang malah profit kita. Betul ya? Jadi ini kondisinya. Jadi yang potong garis itu analisanya kita. Begitu candle sudah ada di atas merah itu kita beli hari pertama, anggaplah kita belinya telat, anggap begitu. Kalau kita belinya telat, maka hasilnya juga sedikit.
Karena hasilnya sedikit, maka kita berharap karena sisanya 2 hari, kita berharap lanjut aja. Lanjut ke hari kedua. Hari kedua sudah profitnya oke banget tuh. Bisa bisa isi bensin, bisa belanja di supermarket, sudah oke. Harusnya sih logikanya sudah di take profit. Tapi kita asumsikan masih sebagai trader yang greedy, yang serakah. Kita coba deh tunggu hari ketiga, karena kan masih ada sisa 1 hari. Ternyata hari ketiganya nggak kemana-mana gitu ya. Artinya harganya cenderung turun, turun sedikit, makanya profit kita yang sebelumnya jadi menyusut. Sekarang di candle yang terakhir, ini candle merah yang potong garis. Belinya buy apa sell? Sell. Sell ya. Sell. Sell. Dapat nggak nih? Hari pertama sudah profit gede nih, karena candlenya kelihatan panjang ya. Range-nya lumayan besar ini. Range-nya sekitar ada $5 ini. Kurang lebih 5 sampai $8 ini. Hari kedua udah gila profitnya. Tapi kalau nggak diambil, nggak di take profit, keterlaluan ini tradernya. Di hari ketiga lebih gila lagi. Maka yang tadi merasa greedy ini ketawa di sini di hari ketiga karena profitnya bengkak. Tapi jangan senang dulu. Biasanya itu calon kena gangguan psikologi. Gangguan psikologinya akan rusak di hari-hari berikutnya. Kenapa? Di mana gangguannya? Gangguannya adalah karena kok aku berhasil di hari ketiga ternyata profitnya gede gitu ya. Begitu hari berikutnya dilanjutkan ternyata nggak kayak gitu kejadiannya. Kejadiannya beda. Akhirnya babak belur. Maka disitulah kena serangan psikologi. Nah, serangan psikologi ini akan menghancurkan semua pikiran konsep tradingnya si trader. Maka ke depannya gaya tradingnya rusak, konsepnya rusak, semua yang apa kita pahamin jadi rusak semua. Itu biasanya seperti itu kejadiannya. Ya, berikutnya adalah kita ketemu lagi candle yang merah seperti ini, maka kita belinya adalah sell, betul? Betul ya? Kita beli sell, hari pertama udah profit kecil, hari kedua profitnya hilang, mungkin BEP, hari ketiga lumayan senyum, karena hari ketiga turun lagi. Ini candle terakhir, candle kosong. Candle kosong artinya bullish, candle bullish. Kita akan belinya, beli buy. Beli buy, kita beli hari pertama, ternyata belum profit. Karena ketika kita beli, kita terlambat. Mungkin mikirnya terlalu lama karena candle yang hitam ini sama dengan candle merah. Candlenya artinya turun. Nah, turun itu artinya bearish. Kita anggap ini hari pertama floating loss. Tapi kan kita punya jatah 2 hari lagi. Kita tunggu hari kedua, lumayan profitnya. Sorry kok, itu belinya di candle pas potong itu masuknya di candle potong apa candle berikut? Candle potong nggak boleh dibeli. Candle potong nggak boleh dibeli ya. Candle potong hanya analisa, prediksi ya. Prediksi kita ini akan bullish, tapi bullish ini belum tentu terjadi, belum pasti terjadi. Syaratnya adalah opennya harus di atas potong garis itu. Garis itu warnanya apa? Biru. Harus di atas biru. Opennya. Kalau dia opennya di bawah biru, batal. Nggak usah dilanjutin. Itu caranya, syaratnya. Nah, ternyata candlenya hitam tuh. Hitam kan bukannya kan gap up tuh. Kenapa ketahuan gap up? Karena opennya di atas sekali mepet dengan merah. Yang hitam itu. Saya bunderin dulu. Yang hitam ini, itu waktu beli kita. Nah, waktu beli dia sudah gap up, malah kita beli dan ternyata marketnya turun. Ya, sekali lagi hitam tuh sama dengan merah. Karena kenapa itu jadi hitam? Ini fasilitas dari chartnya. Chart dari Think or Swim fasilitasnya kayak gitu. Kalau dia lompat, turun, dia warnanya hitam. Merah berarti kita hari pertamanya di hitam itu. Hari pertamanya. Berarti hari pertamanya adalah loss, floating loss. Tapi kan kita punya jatah 2 hari lagi. Hari kedua sudah mulai agak sedikit senyum karena sudah mulai dari loss jadi profit. Ya. Tapi belum gede, belum besar. Mungkin belum mencapai target juga. Ya. Kita merasa, oh masih ada 1 hari lagi kok, hari ketiga terakhir. Hari ketiga kita tunggu, ternyata lumayan bisa senyum. Maka di hari ketiga itu, karena konsepnya ini 1-3 hari, maka pastikan hari ketiga berapapun hasilnya exit. Pastikan seperti itu. Nggak boleh yang pakai nego-nego dengan diri kita, jangan tunggu ceceng lah, tunggu sekian lah, tunggu gini lah, tunggu gitulah. Jangan.
Karena di dunia trading nggak boleh nego dengan diri sendiri. Kalau bilang cut, cut. Kalau bilang entry, entry. Kalau bilang exit, exit. Dengan tegas. Tidak ada tawar-menawar. Itu kalau pingin berhasil di dunia trading. Ya. Jadi nggak boleh tawar-menawar dengan diri kita sendiri. Oke. Candle Ini- terakhir, merah. Oke, masih terakhir ya Pak ya, untuk kita buka tanya jawab setelah ini. Oke. Itu hari setelah potong garis, hari pertama floating loss kecil tapi ya karena dia sempat turun, sempat profit tapi balik naik. Terus besoknya gap up, yang hitam tuh gap up tapi akhirnya di endingnya merah, maka masih kondisinya floating loss. Hari kedua, hari ketiganya turun lagi merah, maka disitulah kita berhasil keluar. Maka exit di situ dengan hasil berapapun. Ya, saya percepat ini. Ini saya skip aja ya karena nggak terlalu ini. Nah di kelas berikutnya saya di kelas workshop besok di bulan Februari saya kasihkan ini secara gratis ya. Tentunya teman-teman harus punya trading view baru bisa diinjek. Saya akan bantu injekkan, saya bantu settingkan, saya kasih ini free script scalping trading view. Saya kasih juga tool MT4 untuk klik karena umumnya trader pemula tuh takut ngeklik pertama, terus lupa pasang target, lupa pasang ini itu dan seterusnya. Nah tool ini membantu semuanya. Tool ini Anda gunakan hanya untuk klik selesai, selanjutnya diberesin sama tool ini. Maka tool ini akan sangat membantu sekali bagi teman-teman yang pemula. Ya, ini free bagi yang nanti join di workshop di bulan Februari. Anda bisa kontak nomor ini kalau untuk menanyakan hal-hal yang dibutuhkan. Terus bisnis trading tidak perlu sewa tempat, tidak perlu gaji pegawai, tidak perlu stok barang, tidak perlu biaya inventaris. Untuk nanti link jadwal workshop ini Anda bisa dikirimkan sama panitia oleh e-community. Di mana ya kirimnya? Di kolom chat kok. Oh, kolom chat ya. Jadi dapat semua, Anda tinggal klik, tinggal register. Oke, sekarang kita tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Felix. Wah, ini pasti udah bakal banyak yang tanya ini Pak. Iya, silakan. Oke, silakan yang mau angkat tangan atau langsung mau ngobrol boleh, atau tulis di chat juga boleh. Mau Gitu. tanya kok Felix. Ya, silakan. Yang pertama Silakan Pak Yan. itu cash trading strateginya itu cash manajemennya itu tadi belum diulas ya. Oh ya, Terus yang money kedua, management ya. Money management. terus Ya. yang untuk yang ini yang apa yang scalping ya. Ya. Terus yang kedua itu kalau alumni 1JP masih terdaftar di Telegram ini gimana cara joinnya? Boleh, tinggal tetap nanti dikasih link sama Pak Juanda nanti. Linknya di mana Pak Juanda? Halo? Untuk Nanti ini saya kirim di kolom chat, ada di kolom chat, di situ kan diklik masuk ke website NQ Community, betul ya Juanda ya? Ya, betul. Ya, masuk ke NQ Community, nanti di situ waktu register ada pilihan kupon. Juanda kalau saya salah dibetulin. Ada pilihan kupon. Ya, Nah, ya. kuponnya bagi teman-teman 1JP yang masih aktif, yang mau update materi, update tentang metode trading, tinggal isi di sana dengan passwordnya 1JP. Ya betul ya Juanda ya? Betul. Kuponnya iCommunity atau 1JP. Ya. Ya. Buat orang 1JP yang lama bisa masukin kode kuponnya 1JP. Kalau yang belum terregistrasi di 1JP bisa masukin kode kuponnya iCommunity. Ya. Begitu. Tadi dengan siapa? Pak Yan ya tadi? Pak Yan, betul. Nah, itu Pak Yan. Pak Yan kok 1JP Jakarta, Pak? Dulu alumni Pakuan City. Oh, Surabaya. Zamannya Andi ya? Iya, yang ribut itu Yulianto. Oh. Ya. Domisili sekarang di mana? Jakarta apa Surabaya? Jakarta, Ko Felix. Pas dah. Ke Februari kita kan ada kelas itu NQ. Kita perdalam di sana. Nanti kita perdalam support resisten, kita perdalam scalping, kita perdalam potong garis, kita perdalam dengan signal VX, pernah
Dulu pernah dapat nggak materi signal PX? Itu Waktu itu belum sempat ya, belum Belum sempat sempat. ya? Terakhir Pak Julianto itu yang ngisi di. Nanti kalau ada waktu saya sharingan ini, tergantung moderatornya, saya dikasih waktu nggak? Oke, pertanyaan dulu deh Pak buat Iya. Pak Oke, Arjo. lanjut. Boleh Pak Arjo. Ya ada beberapa pertanyaan soal Diskon code-nya tadi pakai apa? Namanya? Apanya? Diskon code. Oh, iCommunity. Untuk yang iCommunity anggota ya. 1 JP yang lama bisa pakai 1 JP. Kalau untuk yang bukan member 1 JP bisa pakai iCommunity. iCommunity. Ada di kolom chat, Ibu. Ya. Baik. Ada contohnya ya? Ya, ada contohnya, ada tulisannya iCommunity. Oke, Pak Arjo mohon maaf, boleh silakan mengajukan pertanyaannya Pak Arjo. ya, jadi tadi kan disebut yang soal apa sedikit tentang logika lebih mudah mana 1 atau 5 gitu kan, Iya. simple gitu kan. Katanya karena ada yang bilang walaupun bilang 1 lebih simple, tapi ada yang bilang City itu lebih bagus. Suaranya kok putus-putus ya? Jadi kalau semakin banyak itu malah jadi lebih Bingung. kemungkinan untuk untungnya lebih besar lah. Jadi risikonya bisa lebih kecil gitu. Apalagi yang kalau- menggunakan software, jadi lebih mudah memantau semua pergerakan gitu. Terus dia juga bilang ada yang mulai jam Oke. trading yang paling bagus itu dari jam 9:30 malam sampai 9:30 malam. Ada juga yang bilang yang bagus juga adalah ini jam 4 pagi sampai jam 4 pagi. Kayak gitu tuh, apakah karena memang ini tergantung strategi tradingnya, karena masing-masing kan punya cara sendiri. Yang bilang kalau harga turun itu waktunya buy, sedangkan harga naik tuh waktunya sell, karena kan nggak masuk akal dong beli pada saat harga tinggi. Ya. Kemudian juga pertanyaan saya yang tadi yang saya post di awal ya. Saya juga dengar ada yang namanya pink market, apakah itu untuk pemula juga bagus gitu, trading di pink market gitu, dan bedanya dengan yang Nasdaq itu seperti apa? Itu saya dulu plan saya. Terima kasih. Yang terakhir pink market. Pink market. Ya, pink market. Pink market. Pink market itu apa? Itu sebenarnya saya pasang di chat, kalau di scroll up ke atas tuh saya tulis di pink market. Saya dengar ini katanya ada hubungannya dengan OTC pink market tuh yang saya dengar seperti itu. Jadi apakah ini semacam market khusus untuk hanya orang yang expert, pemula juga bisa ikut? Karena sepertinya lebih sederhana sistemnya, atau gimana juga saya juga kurang paham. Makanya saya bertanya. Pink market di atas Pak ya? Ya, bagaimana dengan trading di pink market? Apakah juga untuk pemula? Pink marketnya apa? Nama broker atau apa? Jadi yang saya tahu itu ada yang namanya OTC market, itu mereka punya produk yang namanya pink market gitu. Jadi enggak, Pak. apakah itu untuk pemula juga gitu, OTC atau itu belum terdaftar, orang Pak. tertentu aja begitu? OTC itu bahaya, belum terdaftar di Nasdaq, Pak, atau belum terdaftar di indeks. Itu baru baru diajukan listing. Itu biasanya masih digoreng, Pak. Kebetulan saya nggak mainan begitu, saya mainan murni pure stok yang beneran, stok yang sudah launching yang beneran terbuka untuk masyarakat umum. Jadi saya nggak mainin begituan. Untuk yang scalping, tadi apa ya tentang scalping? Scalping itu di sini ada tanya tadi. Time frame-nya berapa, Kovelik, kalau scalping? Apanya? Time frame. Time frame-nya M15. Oke, M15 ya. Jadi kalau scalping pakai M15. Terus ada dari Pak Jo juga. Dari pengalaman Pak Felix, berapa persen rasio profit loss dari Pak Felix? Persen ya? Iya, berapa persen? Sekali trade apa 1 bulan trade? Kalau dijawab dua-duanya aja Pak. Average. Gini, saya ini kan tradingnya di broker Amerika, jadi sudah memilih metode position trading.
Kalau position trading kan sudah nggak main TikTok kan, main keluar masuk. Kalau saya bicara balikin ke option, wah rasionya gila itu. Satu kali klik dalam hitungan menit bisa 100 sampai $500. Itu ngitung persennya dari margin apa dari uang belanja? Dari berapa kali masuk, berapa kali loss kali. Oh, oke. Nah, untuk itu ini berkembang nih adanya pembahasan. Jadi gini, kondisi itu sudah saya nggak kerjakan, itu satu. Kenapa? Karena memang kerjaan saya kan mobile. Saya jarang di tempat, saya jarang di Surabaya. Saya tinggal di Surabaya, teman-teman. Saya tinggal di Surabaya, tapi jarang di Surabaya. Saya sering pergi kemana-mana, pergi melalang buana, gitu ya. Kadang-kadang dipanggil A, panggil B, dan seterusnya lah, gitu ya. Itu mengakibatkan saya jam trading saya terganggu. Nah, padahal kayak jam trading saya itu nggak boleh terganggu karena itu adalah penghasilan saya. Jadi dengan kondisi seperti itu saya menciptakan atau memproduksi robot sekarang. Jadi sekarang ini saya tradingnya pakai robot. Jadi konsep-konsep yang saya semua ajarkan ini saya rangkum jadi satu, saya produksi robot. Kebetulan yang produksi robotnya adalah teman saya sendiri, teman akrab, orang IT. Jadi saya yang desainnya, saya yang otaknya, teman saya yang IT ini yang ngoding. Gitu. Nah, codingannya isinya apa? Yang penting konsep desainnya benar. Itu yang saya kerjakan. Nah, karena gara-gara itu sekarang saya sudah menggunakan robot. Botnya pakai khusus bot NQ. Nggak robot yang lain, nggak ada forex, nggak ada emas. Banyak teman-teman sahabat trader di luaran sana minta saya, tolong dong bikinin robot emas, bikinin robot euro, USD, pound USD, dan seterusnya lah. Saya nggak pernah mau. Kenapa? Itu bukan bidang saya. Bidang saya adalah di stok atau saham Amerika. Termasuk saham lokal saya nggak nyentuh sama sekali, nggak pernah nyentuh sama sekali. Dari 2005 sampai hari ini nggak pernah nyentuh. Jadi sampai sekian puluh tahun ini saya hanya di saham Amerika saja. Nah, dengan kondisi itu maka robot inilah sekarang bekerja. Nah, kalau tanya di robot itu sudah ketahuan hasilnya. Hasilnya di robot ini semuanya sebetulnya tergantung market ya, karena market itu dinamis. Nah, yang terjelek selama saya pasang robot saya, robot ini saya ciptakan untuk kebutuhan pribadi. Tapi ternyata ada teman-teman yang suka, akhirnya teman-teman juga pakai gitu ya. Selama ini yang terkecil itu Kovelik, ya. Kalau saya download ke Pakuan gitu bisa nggak bos untuk itu NQ robotnya? Terus tadi pertanyaan saya yang cash manajemennya itu untuk strateginya belum diulas tadi. Modal berapa, masuknya berapa gitu. Oh, oke, gini. Untuk NQ, kita bicara NQ ya. Kita nggak bicara produk lain. NQ atau Nasdaq, modal 1000 dengan kontrak size 20. Kontrak size 20 saya ulang lagi. Kontrak size 20 itu artinya setiap 100 poin naik atau turun, profit dan loss-nya ada $20. Ya. Karena kontrak size-nya 20. Ya. Dengan kondisi ini duit 1000, manajemen saya adalah saya gunakan lot itu maksimumnya 0.10 atau 0.10, yaitu mini. Nah, 0.10 ini saya gunakan mau langsung atau di parsial. Itu cara saya. Kalau saya yakin, saya gunakan semua. Kalau saya nggak yakin, bakalan balik dan bakalan begini begitu, saya gunakan parsial. Contoh, saya coba dulu pakai 001. Saya ternyata market nggak cocok, nggak sesuai. Saya repair dengan cara switching atau saya dengan cara marti dan seterusnya. Kalau dengan cara switching, maka saya pasang lagi 002. Maka yang sudah kepakai, lotnya totalnya 003. Betul ya Pak ya? Nah, masih jatah saya masih ada 007 gitu. 007 ini buat peluru saya, cadangan saya gunakan untuk repair lagi kalau terjadi sesuatu. Itu tentang lot, manajemen tentang lot. Tentang target profit, tadi saya sudah sampaikan pakai sistem target 1 sampai $10 karena gayanya gaya scalping. Atau gaya day trading pun segitu juga, nggak bisa banyak, antara 1 sampai $10. $12 dah, ke $15 bisa sih oke, cuman jarang kena, lebih banyak nggak kenanya daripada kena. Terakhir saya menggunakan maksimum 10 sampai $12 per 001-nya ya, per 001 lot. Nah, terus itu tentang target. Kalau menggunakan scalping, kita menggunakannya pakai support resisten, pakai technical yang mana, itu kan terlihat gambarnya nanti. Ketika gambarnya mepet-mepet dengan support, dengan resisten, dengan technical, maka kan sudah nggak ada duitnya. Kalau sudah nggak ada duitnya, maka exit. Nah, atau pakai timer. Kalau saya robot saya pakai timer. Jadi setiap
jam sekian harus selesai, harus keluar gitu. Itu Pak yang saya lakukan. Pertanyaan yang mana lagi? Untuk lot seperti itu hitungannya per $1.000, dana yang kita pakai untuk trading adalah maksimum 0,10 lot. Maksimum ya. Nggak boleh lebih. Kalau lebih bakalan menuju MC, menuju margin call. Nah, 10 lot ini bisa digunakan langsung kalau yakin. Kalau nggak yakin digunakan parsial. Boleh berapapun digunakannya parsialnya. Mau 0,1 dulu, mau 0,02 dulu, mau 0,03 dan seterusnya. Pokoknya nggak boleh lebih daripada 0,10 lot size. Itu. Ada pertanyaannya lain lagi Pak? Kalau alumni 1JP bisa download robotnya nggak di Pakuan gitu? Bawa Nggak laptop. bisa download Pak. Karena itu kan ada orang tim IT. Saya punya tim IT, itu sudah ada komitmen. Tidak bisa di-download, tapi kalau mau pakai caranya gimana? Caranya sewa server. Nanti saya stok server banyak, karena teman-teman banyak yang mau pakai. Jadi servernya kalau sudah ada yang mau, saya aktifkan server yang stok saya. Nah, tapi gantinya biaya servernya, karena servernya kan kita bayar juga. Ya, kalau mau pakai robot itu harus ganti biaya server. Biaya servernya cuma 150.000 per bulan. Kalau mau bayar setahun servernya langsung biar nggak pusing, boleh juga. Bayarnya 150.000 kali 8. Oke, nanti mungkin lebih detailnya langsung sama adminnya ya Pak Ian ya. Jadi lebih detailnya gimana nanti Ya. langsung ngobrol sama admin. Tadi udah di-share nomornya sama Pak Juanda. Di 0812 1905 0567. Gitu ya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan. Halo, boleh nanya nggak? Ya, Boleh, silahkan Pak Johan. Saya mau nanya, dari tadi kan nggak dibahas soal volume ya, jadi kalau menurut Bapak volume itu penting atau enggak ya? Untuk trading scalping apa trading swing, Pak? Dua-duanya mungkin ya. Kalau swing kayaknya nggak butuh, Pak, karena swing itu kan berhari-hari, Pak. Kalau Oh. scalping mungkin butuh, karena butuh momentum volume toh. Oke, siap, makasih. Tapi saya nggak main, kebetulan saya nggak mainnya volume kok. Ko Johan tadi ya? Iya, Ya, iya. Pak Johan. Saya nggak main volume, saya mainnya bahkan gini, kalau boleh bilang saya sudah nggak main indikator kok. Oke. Kalau pribadi ya, kalau pribadi saya nggak mainin indikator sudah. Oh, jadi mainnya apa, Pak? Naked candle, nggak ada apa-apanya, bersih, kosong. Oh, murni lihat candle doang berarti. Iya, saya sudah level ke sana kok. Kalau dipasangin indikator tambah pusing saya. Oke, ya. Siap. Nah, yang Ya, tadi yang indikator yang saya jelaskan tadi itu saya produksi, memang dulu saya pernah pakai dulu ya. Sekarang saya nggak pakai. Tapi ini saya ciptakan, saya produksi untuk kebutuhan teman-teman yang baru, karena teman-teman baru menurut saya masih butuh indikator. Karena kan baru belajar tuh harus ada petunjukan dari indikator gitu. Oke. Kalau naked candle tuh berarti lihat itu ya, candlenya bentuknya apa gitu ya? Enggak, saya melihat pergerakan harga kok. Oh, bukan lihat bentuknya apa, misalnya rambutnya panjang atau buntutnya panjang, Enggak, bukan itu gitu ya? sering nipu kok. Sering nipu ya. Enggak benar. Pak Felix tadi belum jawab persentase loss dan profit dan trading itu berapa persen? Per Rasio itu berarti. rasionya iya. Ya, rasio 7/3. Oh, 7 banding 3. 7 kali 7 betul, banding 3 3 kali itu? salah. 7 kali betul, 3 kali salah kalau udah 10 kali. Nah, makanya tadi kan saya di waktu presentasi tadi, saya siapin tool MT4. Nah, tool MT4 tuh kalau yang 3 itu salah, itu di repair sama dia, sama tool itu. Itu yang saya siapkan. Jadi misalnya nih, Ibu ya, beli buy, salah, ternyata marketnya turun. Nah, ketika market turun nanti yang sistem itu, tool itu merepair dengan mengeluarkan posisi kondisi yang biru.
Tapi dari dua posisi, misalnya satu yang adalah di klik manual, satunya dari hasil repairan tool, maka salah satu pasti ada yang loss. Salah satu ada yang loss, salah satu ada yang biru. Tapi biru plus merahnya itu menjadi biru gitu. Toolsnya itu dipasang gitu. Toolnya itu ada dua kondisi. Kan besok saya gratiskan. Tapi untuk menjalankan tool itu harus butuh server. Tahu server ya? Jadi nanti tool itu saya masukkan di dalam server. Saya konekkan ke akun ibu, dikonekkan, disambungkan gitu. Jadi ibu nggak perlu ngurusin toolnya lagi, ibu tinggal pakai aja handphone. Di handphone Anda ibu beli jual gitu dari handphone normal kayak biasa. Normal. Jadi contohnya, biasanya kan orang-orang baru suka beli lupa pasang target. Nah, itu nggak usah dipikirin. Nanti dibantu sama tool ini. Tool itu yang nanti pasangin target. Gitu. Nah, kalau salah tool itu yang repair kesalahan posisi itu. Tools itu berarti kayak sejenis robot yang Bapak bilang itu dong. Kan kalau robot murni kan auto, ini semi, ini hybrid. Ini hybrid. Jadi dia tidak bisa kerja kalau nggak diklik. Jadi yang ngeklik kan ibu sendiri. Ibu sendiri yang ngeklik, ibu sendiri yang ngeluarin atau toolnya yang mengeluarin dengan target tertentu. Jadi normal seperti biasa, kita trading biasa, transaksi biasa, ngeklik biasa gitu. Cuman kelebihannya adalah dia bisa pasangin target tanpa kita pasang target. Dia bisa repair tanpa kita repair. Kalau robot? Kalau robot auto, ibu gak usah ikut campur, dia udah tidur aja. Jadi dia kerja sendiri, auto sudah itu sudah autopilot. Nanti kalau misalnya ibu mau coba, nanti bisa join workshopnya. Kan ibu member iCommunity, nanti bisa join di workshopnya, terus pakai kupon iCommunity kayak gitu, karena udah join pada webinar malam hari ini. Nah, untuk terkait robotnya nanti bisa chat adminnya. Atau kalau misalnya ibu masih pengen tahu atau pengen tanya lebih lanjut lagi tentang workshopnya itu seperti apa, nanti kita diajarin bagaimana, sejauh apa, itu nanti akan dijelasin sama adminnya juga. Bisa di 0812 1905 dan 0567. Gitu ya Ibu Tina. Ya, chat admin di berapa? Di nomor berapa? Saya nggak bawa pulpen pula. Nanti kan ini YouTube-nya kami save, kemudian kami upload di YouTube iCommunity, jadi nanti kalau kurang jelas bisa lewat situ. Oh, di YouTube ya. Oke. Iya. Nanti lihat nonton lagi di YouTube ya. Iya, begitu. Baik, terima kasih Pak Felix. Wah, sudah terbukti ya Pak, dari sampai lebih dari 40 orang yang nonton dan semua orang penasaran tentang gimana sih cara meningkatkan profit di pasar modal Amerika ini gimana gitu. Iya, tapi belum lengkap. Lengkapnya nanti di workshop besok. Betul, kan kalau nanti ini kan kita saling bekerja sama Bapak. iCommunity itu gitu, saling bekerja sama satu sama lain. Masih bedahnya lebih dalam di workshop nanti. Siap, nanti juga di workshopnya itu bisa diajarin secara langsung kan sama Bapak ya? Langsung, kita bedah per metode. Metode apa, kita bedah-bedah, metode apa, dan sistem pelatihannya nanti dua arah. Jadi begitu kita bedah, kita tes pesertanya. Kalau pesertanya belum ngerti, kita ngomong lagi, kita jelaskan lagi, sampai ngerti. Kalau nggak ngerti juga nggak pulang-pulang kita. Oke, jangan khawatir, pokoknya Bapak Ibu pasti terfasilitasi dengan baik. Nah, gitu juga. Di workshop diajarin itu juga ya Pak ya, trading view itu ya, dipasangin juga ya. Ya, trading view nanti nggak usah bayar dulu, karena itu kan ada yang gratis. Cuman masalahnya yang gratis itu terbatas. Nanti diajarin caranya gimana supaya dapat gratis 1 bulan. Nanti dituntun sama si Juanda, Pak Juanda. Oke. Sama tim lah. Jadi mesti bawa laptop dong. Bawa laptop, iya. Bawa colokan juga, ya. Oke. Ya takutnya colokannya rebutan di sana nanti. Oke. Terima kasih banyak Pak Felix atas informasinya malam hari ini. Baik. Ya, sampai ketemu di workshop berikutnya ya, di bulan depan ya. Tanggal 18 ya?
Ditunggu ya, ditunggu. Baik, Hmm. nanti saya jelaskan lagi. Oke, saya mau lanjut share screen tentang iCommunity lagi. Apa aja sih benefitnya? Tadi Bapak Ibu pasti udah merasakan sih benefitnya apa join iCommunity. Contohnya kayak malam hari ini dapat banyak gratis, dan cuman bayar yang harusnya kalau di total itu bisa lebih dari 4 juta ya Pak Felix ya. Hampir 5 juta. Tapi banting harga udah langsung cuman bayar uang hotelnya aja. Bukan banting harga itu, kita cuma berbagi di sini. Iya, langsung cuman buat udah biar Bapak Ibu tidurnya enak aja, join aja yang penting. Baik banget, Pak Felix dan iCommunity memang the best sekali. Cuman sayangnya ruangannya nggak bisa berbagi ya, ruangannya harus bayar ke hotel kita. Iya, nggak apa-apa. Oke, nah bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Misalnya, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional itu gimana, bahkan bingung juga cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia itu gimana. Kalau misalnya Anda pernah mengalami hal tersebut, Anda tidak perlu bersedih sebetulnya, karena masalah di atas sering terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun Anda mungkin sudah merasakan bahwa, wah saya sudah ikut workshop ini, sudah ikut banyak seminar juga, tapi kok nggak selesai-selesai ya problemnya. Nah, silahkan berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri, tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Memperkenalkan Bapak Ibu sekalian, iCommunity.id atau komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis. Kenapa sih Anda kok perlu join iCommunity ini? Yang pertama, ada benefitnya sebagai valuable community, yaitu akses networking-nya, akses learning-nya, dan juga akses contributing-nya. Kemudian ada quality leads to customer baru, leads to reseller baru, dan juga customer retention. Dan juga low cost, ini biasanya disukai. Kenapa? Karena tidak perlu biaya iklan. Kemudian ada word of mouth, dan banyak sekali konten freemium untuk upgrade skill, contohnya malam hari ini. Nah, ada berbagai macam programnya iCommunity Bapak Ibu. Setiap minggunya kami ada ALC. ALC itu setiap minggu akan ada speaker dengan tema yang berbeda-beda. Bisa bahas tentang marketing, bisa bahas tentang bisnis, bisa bahas tentang bank, properti, macam-macam. Dan juga trading. Nah, kemudian ada iCommunity Business Matching. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen nih ketemuan sama member-member lainnya untuk mengenal bisnis mereka seperti apa, tapi pertemuan ini hanya untuk small group aja atau grup yang sedikit 10-15 peserta. Jadi biar lebih intimate seperti itu. Kemudian ada iCommunity one-on-one meeting. Yang keempat ada iCommunity Refer a Business. Yang kelima ada iCommunity Company Visit, dan yang terakhir ada iCommunity Business Summit. Nah, how to grow your business with iCommunity? Karena biasanya kita bertemu di iCommunity Level Up Club, company visit, business matching, terus habis itu, wah sepertinya ada kecocokan nih. Nah, bisa bergabung di iCommunity Business Matching. Nah, biasanya iCommunity Business Matching ini ada di website-nya kami, di iCommunity.id, ada bagian di cari meeting. Nanti bisa cari yang di offline atau di online, kayak gitu. Nah, kemudian kalau ada yang cocok nih, langsung ketemu di iCommunity one-on-one meeting, dan begitulah masuk ke iCommunity Refer a Business. Nah, ini salah satu contohnya iCommunity Business Matching yang online. Jadi memang untuk sedikit orang saja. Nah, kalau yang ini untuk iCommunity Business Matching offline-nya. Jadi biasanya kan kalau misalnya di Jakarta, Bapak Ibu mungkin mikirnya, wah itu pasti di Jakarta. Enggak, Bapak Ibu, tidak. iCommunity berusaha untuk memfasilitasi seluruh membernya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Jadi IBM ini sering diadakan di kota-kota besar di Indonesia kayak gitu. Semarang juga iya, Palembang bahkan juga iya. Minggu depan rencananya
iCommunity bakal terbang ke Palembang tanggal 27 sampai 28. Jadi mungkin bisa dikabarkan kepada teman-teman Bapak Ibu yang mau ketemu dengan Pak Juanda, apa sih iCommunity itu, gimana sih caranya bisa join iCommunity, dan lebih detailnya bisa banget di minggu depan di Palembang iCommunity business matching. Nanti saya akan share infonya lewat media sosial gitu ya. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk follow semua media sosialnya. Kenapa sih kok Bapak Ibu harus follow? Karena bagaimana Bapak Ibu bisa tahu tentang apa sih yang akan dilakukan iCommunity ke depannya, atau tema apa sih ALC ke depannya, itu lewat media sosialnya iCommunity. Nah, IG-nya atau Instagram-nya itu iCommunity Official. Jadi harus ikuti, segera follow Bapak Ibu biar tidak ketinggalan. Kemudian ada YouTube-nya. Nah, ini YouTube-nya namanya iCommunity. Jadi nanti YouTube ini akan kami share di maksudnya ALC ini akan kami share di YouTube kami iCommunity. Tadi saya lihat ada chat yang bilang, aduh ini ada yang belum dijelasin, aduh saya ketinggalan. Nggak usah khawatir, karena pasti akan kami share di YouTube kami. Nah, buat next adalah tentang applied psycho selling. Dengan Pak Mindiarto Jukoto Harjo, yaitu seorang selling terapis. Dicatat ya Bapak Ibu, setiap hari Kamis di jam yang sama dan link yang sama. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu, kami punya forum namanya Indonesia Digital Transformation Forum. Nah, hal ini IDTF ini atau IDTF ini adalah sebuah forum untuk memperingati hari ulang tahunnya iCommunity yang pertama di bulan Februari nanti juga. Jadi kita akan membahas tentang bisnis, properti, bank, wellness juga. Jadi Bapak Ibu yang biasanya berbisnis atau bisnisnya juga di bidang properti bisa banget buat join di acara ini, karena acara ini nanti juga sifatnya dua arah. Sekarang sudah nggak zaman ya Bapak Ibu kalau misalnya cuma sekedar seminar yang untuk satu arah gitu. Sekarang temanya tuh kayak training gitu. Jadi gimana sih supaya menghadapi digital transformation ke depannya. Nah, kalau dalam waktu dekat, besok ini ada bagaimana cara meningkatkan penjualan dan membangun konsumen loyal. Nah, ini cocok banget buat para pengusaha yang hadir pada malam hari ini. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu merasa, aduh gimana sih kok konsumen saya yang kemarin ada terus tiba-tiba kok dia udah cuma beli sekali aja terus pergi. Nah, ini mungkin Anda harus mencoba menggunakan strategi meningkatkan penjualan dan membangun konsumen loyal bersama Pak Juanda Rovelim kayak gitu. Nah, bisa menghubungi 085156541852 untuk info lebih lanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Felix. Biasanya sebelum kita selesai, bolehkah Bapak Ibu menyalakan videonya untuk saya bisa foto bersama? Gitu. Halo Pak Suwandi, halo Pak Tetra yang sudah memperhatikan dari tadi, terima kasih banyak. Oke, Pak Robi. Oke, Bu Sinta, Pak Ain. Thank you, Ko Felix. Ya. Oh. Wah, gimana Oke. nih? Oke, kita mulai di foto 3, 2, 1, senyum Bapak Ibu. Oke, yang slide berikutnya. Senyum. Yep, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Felix. Boleh mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Felix, teman-teman. Ya, terima kasih juga semuanya ya. Terima kasih, Ko Felix. Thank you, Ko Felix. See you di workshop tanggal 18 ya, teman-teman. 18 Februari ya. Ya, 18 Februari. Oke. Thank you Bro semua. Juanda. Ya, thank you. Thank you, iCommunity juga. Saya end all ya. 3, 2, 1. Thank you, bye-bye.